tokoh yang namanya Zakir Naik. Sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Tokoh yang namanya Zakir Naik. Sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik. Itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini? Heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya mau di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang mau ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu gak bisa jawab sih? Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu ya, itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Nggak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragramaton itu bagi orang Yahudi. Ya makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata Zihaviha itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur. Menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur. Kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham.
semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, nggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin. 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin leko humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Prin Avram genistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada. Aku adalah aku. Eyeh asyur eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta, ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Yuditarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi odos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya. Apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah, itu maknanya Divine of Jesus Christ, the Godhead of Jesus Christ, Lahutiyah al-Masih. Apa artinya God? Apa artinya Elohim? Apa artinya al-ilah, Allah? Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu elah, eloah, ya Elohim. Ya, kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam, di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing, keluar tugasnya banyak, maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. Ken arti en hologos, ke hologos en prostonteon, ke theos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan
Allah itu, di situ ada kata sandang, tonteon, keteos di sini tanpa kata sandang, keteos and hologos, dan Allah lah firman itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova terbikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini kemudian jadi sekte Gumbali Mukia, itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Pengertiannya itu ya bahasa Allah. Nah, ini kan pertanyaan untuk abang gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah Pak. Lo orang Saksi Yehova dengan yakinnya lebih dulu Yehuwa Pak. Lebih dulu Yehuwa ya. Ya Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah karena akaryo jagat itu artinya kalau Jawanya. Oke. Nah terus kalau Allah sudah ada, firmannya belum ada, begitu maksudmu? Iya Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman Pak. Nah firmannya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung tak? Terus jawab. Ya terus bingung. Orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman Pak. Kalau lebih dulu firman, firmannya siapa? Ya firmannya Allah. Katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah berarti ada waktu Allah sudah ada, firmannya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu, tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Konsili itu kan akhirnya memutuskan regula fide, pengakuan iman. Nah pengakuan iman Nikea itu tahun 325. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi, video cuplikan. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Bagaimana Dr. Bambang Nursena menyinggung tentang Zakir Naik yang sudah turun karena memang tidak bermutu. Ya, kerjanya hanyalah membahas Alkitab kekristenan, tetapi dia yang dipakainya adalah bahasa Inggris. Sedangkan Yesus tidak pernah berbahasa Inggris, tetapi seharusnya seorang Dr. Zakir Naik untuk menyampaikan Alkitab, tentunya dia harus berbahasa Yunani, dia berbahasa Ibrani, ya, agar bisa menerapkan dengan jelas tentang kisah-kisah Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat Dr. Zakir Naik ini di negara-negara lain, seperti di India, dan bahkan beberapa negara lainnya, mereka itu menolak Dr. Zakir Naik karena itu dianggap intoleran, bisa merusak kerukunan umat yang beragama yang ada di sana. Tetapi kita malah heran dengan Indonesia, yang mana mereka begitu bangga untuk menyambut seorang Dr. Zakir Naik. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita bisa melihat bahwa seorang Yusuf Kala juga menyambut hangat Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Padahal, saudara, Dr. Zakir Naik ini yang dia bahas selalu adalah Alkitab kekristenan. Alkitab yang tidak diimaninya. Alkitab yang telah lebih dahulu datang daripada agama yang dipercayainya. Di mana dia selalu berkata Alkitab kekristenan itu bukan lagi kitab suci, tetapi itu disetting oleh orang-orang gereja, katanya. Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab, katanya. Bahkan dia berkata juga Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah utusan. Nah, kalau kita berpikir-pikir, ya, ini kan namanya mengusik agama orang lain. Sedangkan kalau kita melihat seperti Edis TV, dia malah dicaci maki. Jangankan dia diterima di Indonesia, ya, di Amerika saja seorang Edis TV menyampaikan ya tentang kitab-kitab mereka. Mereka itu marah. Makanya kalau kita lihat di room Edis TV, ya banyak makian, banyak ancaman kepada Edis TV. Nah, itu sebabnya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Tetapi puji Tuhan, kita melihat bahwa Indonesia sudah mulai cerdas. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita melihat di media sosial, di live streaming, bahwa seorang Dr. Zakir Naik, peminatnya sudah sangat jauh turun. Ya, dulu yang jumlahnya banyak, bahkan sampai jutaan orang menyaksikan. Sekarang kalau kita melihat hanyalah ribuan orang. Nah, teman-teman, inilah salah satu yang membuat
Indonesia ternyata sudah mulai cerdas. Puji Tuhan untuk itu ya saudara-saudara. Kita berharap ke depannya Indonesia lebih cerdas lagi dan lebih kuat toleransinya antar agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan bagi kita. Kiranya video ini boleh memberikan informasi penting dan juga video ini mengedukasi. Tuhan memberkati kita semuanya.